Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar analisis dan desain algoritma. Pada kali ini kita akan membahas mengenai manipulasi array dengan tipe data karakter atau string. Adapun topik pembahasannya adalah yang pertama, bagaimana kita mengetahui konsep manipulasi array karakter atau string. Yang kedua, bagaimana manipulasi array karakter dengan teknik penelusuran, penggabungan atau merge, dan pemecahan atau split pada array satu dimensi yang bertipe data karakter. Tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa dapat memahami konsep manipulasi array satu dimensi dan melakukan manipulasi array dengan tipe data karakter atau string. Bagaimana konsep manipulasinya? Yaitu karakter di dalam pemrograman merupakan representasi dari suatu huruf, angka, ataupun karakter. Kumpulan karakter disebut sebagai string dalam bahasa C. Tidak memiliki tipe data khusus untuk menyimpan data string. Namun, penanganan string dilakukan melalui struktur data array satu dimensi. Jika kita ingin mendeklarasikan suatu variabel dalam bahasa C yang diisi dengan string, misalnya dengan teks UBL, maka dilakukan dengan salah satu dari potongan perintah sebagai berikut. Kita bisa lihat di sini. Pada baris pertama itu ada UBL dengan kemudian yang kedua U, kemudian per karakter B, kemudian L, tentunya dengan disertai dengan tanda kutip karena dia bertipe data string. Berikutnya adalah menggunakan strcpy atau string copy, kemudian C, kemudian UBL. Cara ini membutuhkan header fungsi string. Bagaimana memanipulasinya? Kita bisa lihat untuk contoh soalnya. Sudah ada array A satu dimensi yang dibuat dengan karakter A6 dan karakter B8. Sudah ada isinya dengan huruf-huruf kapital tanpa spasi. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat untuk array A tertulis karakter dengan kata Bogor, ya. Kemudian array B dengan kata Jakarta. Yang diminta adalah susun program untuk memeriksa apakah di antara isi array A ada yang sama dengan isi array B. Kita bisa lihat, bila ada, cetak perkataan ada. Bila tidak ada, cetak perkataan tidak ada. Pada contoh di atas, maka akan tercetak perkataan ada karena memang terdapat huruf yang sama, yaitu huruf R. Kemudian bagaimana untuk analisis dan penyelesaian soalnya? Perlu dilakukan penelusuran dari setiap karakter yang disimpan dari array A, kemudian lakukan pencarian. Apakah karakter tersebut ada di array B atau tidak? Berikut adalah kerangka berpikirnya untuk menyelesaikan. Yang pertama adalah lakukan inisialisasi terlebih dahulu pada array A dan isinya, kemudian inisialisasi array B dan isinya, kemudian yang ketiga, lakukan inisialisasi variabel flag sama dengan 0 untuk menyimpan status pencarian 0 sama dengan tidak ditemukan. Kemudian apabila bernilai 1, maka sama dengan ditemukan. Keempat, lakukan penelusuran isi array A. Lalu, lakukan penelusuran dan pemeriksaan isi dari array B. Maka, ubah flag menjadi 1 dan hentikan penelusuran. Karena soal hanya meminta status ada atau tidak ada, maka saat ditemukan penelusuran, tidak diperlukan lanjutannya. Kemudian yang kelima, jika isi flag sama dengan 0, maka cetak tidak ada. Namun jika flag sama dengan 1, maka cetak ada.
Kemudian kita bisa melihat bagaimana programnya. Kita lihat di sini ada include stdio, kemudian integer main, integer A6 ya, dengan kalimat atau kata Bogor, kemudian karakter B sebanyak 8, tertulis Jakarta, kemudian integer I, J, dan flag sama dengan 0. Kemudian yang kita lakukan adalah mencetak isi array A, print isi array A. Untuk perulangannya adalah menggunakan for. I sama dengan 0, I-nya lebih kecil dari 5, kemudian I++, print F A yang ke I. Kemudian kita lakukan pencetakan untuk isi array B-nya. Print F isi array B. For I sama dengan 0, I lebih kecil dari 7, I-nya plus plus. Kemudian kita mencetak array B. Berikutnya adalah for. J sama dengan 0, kemudian J harus lebih kecil dari 5, J-nya plus plus. Kemudian ada for lagi di dalamnya dengan variabel I sama dengan 0, I lebih kecil dari 7, kemudian I plus plus. Jika A yang ke J sama dengan B yang ke I, maka flag sama dengan 1, kemudian dilakukan break. Jika perulangan ini selesai, maka kita lanjutkan dengan perulangan if. If flag sama dengan 1, print ada, else print F tidak ada. Jadi apabila kondisi flagnya memang itu 1, maka tercetak ada. Jika 0, maka akan tercetak tidak ada. Begitu selanjutnya hingga program ini selesai di running. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya adalah isi array A Bogor, kemudian isi array B Jakarta. Maka ada karakter yang sama, yaitu R. Berikutnya, selain penelusuran dan pencarian karakter di dalam array satu dimensi, proses pemecahan atau pemisahan string sering juga diperlukan untuk berbagai kasus. Salah satunya adalah tokenizing. Tokenizing adalah proses pemotongan string masukan berdasarkan setiap kata yang menyusunnya. Prinsipnya, proses ini memisahkan setiap kata yang menyusun suatu dokumen. Tokenizing umumnya dipakai di dalam berbagai algoritma, information retrieval, text mining, dan sebagainya. Contoh untuk soal tokenizing adalah sudah ada array satu dimensi A yang dibuat dengan karakter A1000, belum ada isinya. Susun program untuk menginput satu kalimat dan menyimpannya di dalam array A. Selanjutnya, cetak setiap kata dari kalimat yang diinputkan pada baris yang berbeda. Contoh inputannya adalah algoritma itu mudah, ya. Luarannya adalah algoritma itu mudah. Berikutnya adalah bagaimana sih analisisnya, yaitu yang pertama, simpan kalimat yang diinputkan ke array. Kemudian selanjutnya lakukan penelusuran setiap karakter yang tersimpan pada array A. Lakukan pengecekan. Jika menemukan karakter spasi, ganti dengan karakter pindah baris atau \n. Karakter spasi merupakan karakter nomor 32. Selanjutnya, algoritma atau kerangka berpikir untuk menyelesaikan soal ini adalah, kita bisa lihat include stdio, kemudian kita inisialisasi dengan A1000, kemudian integer I, kemudian input print F, input kalimat, kemudian gets A, I sama dengan 0, kemudian while true, kita gunakan perulangan if A yang ke I sama dengan 0, kemudian break, kemudian if A yang ke I hingga tidak sama dengan 0 atau kosong, maka akan dicetak A yang ke I dengan tipe data karakter. Jika memenuhi, akan mencetak print A yang ke I. Jika tidak, maka dia akan print F \n. Kemudian dilakukan perulangan lagi hingga selesai dan tidak memenuhi kondisi, maka akan keluar dari perulangan ini. Oke, kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah bahwa penanganan atau manipulasi pada array karakter atau string merupakan salah satu kemampuan mendasar
yang harus dikuasai oleh seorang programmer. Pada dasarnya, penanganan karakter string tidaklah berbeda ya dengan penanganan array yang berisi data lainnya. Jadi terdapat beberapa perbedaan di dalam menangani data karakter atau string, seperti di dalam hal pengisian variabel. Saya rasa cukup sharing materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.